Tuhan, kita mau sama-sama jadi pendoanya Tuhan, kita mau gerakin hati Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Saya meminta Bapak Ibu kalau ada yang bisa bernyanyi di tempat Bapak Ibu bisa ikut bernyanyi, yang bisa berbahasa roh di tempat Bapak Ibu sekarang. Kita mau sama-sama berbahasa roh, kita mau sama-sama berdoa. Yes, Tuhan.
Jadikan kami terang-Mu, ingin menyenangkan hati-Mu. Hidup kami Tuhan hanya ingin memuliakan-Mu. Biar terang-Mu bercahaya, biar terang-Mu meliputi kami Tuhan. Kekudusan-Mu nyata, kasih-Mu besar Tuhan. Jadikan kami alat-Mu, ini hidup kami Tuhan. Pakai kami Tuhan, kami mau datang Tuhan. Membawa gereja kami, membawa bangsa kami di hadapan-Mu Tuhan. Jadikan kami terang, jadikan kami kudus, kudus seperti-Mu Tuhan. Mengalir Tuhan. Oh Yesus, jadikan kami penyembah-Mu. Pakai kami, biar setiap doa kami menyenangkan hati-Mu. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, kerinduan kami. Memberikan yang terbaik Kau datang untuk kami, Kau jadikan kami indah, jadikan kami Kemuning lagi. Biar ini menjadi setiap doa kami Tuhan. Biar ini menjadi kerinduan setiap hati kami Tuhan. Dan biarkan ini terjadi Tuhan. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan
penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan dengan iman. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami siap malam hari ini Tuhan. Kami siap Tuhan untuk hidup kami dipakai Tuhan menjadi pendoa-pendoa-Mu Tuhan. Untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan ada di barisan terdepan Tuhan. Kami juga siap Tuhan mendengarkan firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Yes, Tuhan. Dan jadikan kami hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Benar, Bapak. Menjadikan kami pelaku firman-Mu Ya. Tuhan. Bukan hanya mendengar Tuhan, tapi menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, saat kami hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan, setiap doa yang kami panjatkan itu akan terjadi Tuhan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau sama-sama membangun gereja kami mau sama-sama membangun bait Allah Tuhan. Satukan setiap hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih tim Praise and Worship dari Ciledug. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu, boleh unmute kasih semangat satu dengan yang lain. Selamat malam. Semangat. Haleluya. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran, melanjutkan masih dalam tema kita Bapak Ibu. Satu minggu ini tentang doa syafaat. Apakah Bapak Ibu diberkati dengan pembelajaran tentang doa syafaat? Jujur ya, saya pribadi, saya benar-benar menjadi saluran yang dilewati duluan. Saya benar-benar sangat diberkati dengan pengertian-pengertian doa syafaat. Dulu saya pikir doa syafaat itu ya udah pokoknya doanya yang panjang-panjang, semua dari A sampai Z didoain itu doa syafaat. Pengertiannya hanya sedangkal itu, tapi ternyata doa syafaat itu ajaib luar biasa. Wow. Apakah Bapak Ibu diberkati? Yang diberkati boleh unmute, katakan amin. Boleh katakan ya. Ajaib. Oh. Ya. Boleh tolong di share screen slide-nya. Ajaib banget Bapak Ibu, doa syafaat itu ajaib luar biasa. Setelah kita tahu pengertiannya tentang doa syafaat, itu ajaib luar biasa. Jadi kemarin kita masih tetap di ayat yang sama di Nehemia 1 ayat 7, bahwa Nehemia berdoa, kami telah sangat bersalah terhadap-Mu. Kemarin Andi juga sudah menjelaskan dengan sangat baik. Dia menekankan pada kata kami, dan inilah satu ciri dari doa syafaat itu sendiri, bahwa dia menempatkan dirinya di posisi orang yang dia doakan. Nehemia bukan orang yang mungkin membuat dosa di zaman itu sehingga Israel dibuang. Kalau dilihat dari tahunnya, menurut saya mungkin belum lahir Nehemia itu sendiri. Dan kemudian dia mengakui dosa bangsanya sebagai dosanya. Intinya adalah dia mengidentifikasikan dirinya dengan umat yang telah berdosa dan mengakuinya sebagai dosanya dia, kami. Jadi sedikit dari yang kemarin sudah disampaikan oleh Andi, doa syafaat itu bukan sekedar kayak mendoakan orang sebetulnya Bapak Ibu, kayak ya doain aja lah. Tapi bahasa saya adalah kita memposisikan di posisi orang yang sedang kita doakan. Kita menggunakan sepatunya dia, kita menggunakan bajunya dia, dan kita menjadi dia. Jadi kita bukan hanya mendoakan dari luar, ya Tuhan tolong ini teman saya, mungkin dia seorang pecandu narkoba, kasihan Tuhan tolong. Sampai di situ selesai. Kita cuman ya
mudah-mudahan Tuhan tolong, kalau Tuhan tolong puji Tuhan, kalau enggak ya sudah, enggak. Tapi kita memposisikan diri kita di posisi teman yang sedang kita doakan itu, kita berasa bagaimana rasanya kalau saya yang jadi pecandu narkoba terikat, mungkin kita juga merasakan, dia merasa apa tuh, adiktif, kecanduan, mungkin pengen lepas tapi dia tidak berdaya. Jadi kita menangis untuk hal itu, kita mengerang untuk hal itu, kita ada di posisi mereka. Eh, Mungkin kita berdoa ya buat Bapak Ibu, buat orang-orang yang depresi deh, kita nggak cuman, "Ya Tuhan dia lagi depresi, lagi susah, kasihan." Enggak, tapi kita benar-benar berada di posisi orang yang kita doakan. Atau mungkin kita sedang mendoakan orang lain yang males, bandel, nggak mau bertobat, dibilangin, kalau kita bukan bersyafaat, kita cuman mendoakan. Bisa jadi kita satu sisi mendoakan, tapi satu sisi sebel. Kita ngomel-ngomel, emang dasar udah nggak bisa berubah, udahlah bla 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 bla. Tapi kalau orang yang syafaat nggak bisa seperti itu Bapak Ibu, hatinya itu udah diubah. Makanya kemarin disampaikan sebenarnya doa syafaat itu menguntungkan bukan cuma orang yang didoakan, tapi kita yang berdoa. Kita sebagai pendoa syafaat itu diproses oleh Tuhan. Hati kita itu mengalami sebuah pemurnian dan perubahan. Haleluya. Nah, kemarin kita juga sudah belajar tentang Musa. Dia sampai bilang, kalau Tuhan gak ampuni bangsa Israel, hapus saja nama aku dari kitab kehidupan. Dia memposisikan diri dia sebagai bangsa yang melakukan dosa, padahal dia enggak ikut-ikutan bikin patung, dan dia enggak ikut-ikutan menyembah patung, tapi dia memposisikan diri dia seolah-olah dia yang melakukan. Tuhan ampuni kami. Kalau Tuhan enggak ampuni, hapus saja nama saya dari kitab kehidupan. Nah, ini yang menunjukkan kualitas rohani Musa yang limpah dengan belas kasihan, dan doa syafaat itu adalah sebuah tindakan rohani yang berkualitas tinggi. Karena kita menggeser kepentingan kita dan menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Bapak Ibu merelakan waktu untuk menambah jam doa. Saya doa sendiri bisa kok, benar sekali. Bapak Ibu merelakan waktu tambah jam doa hari ini, 1 jam lagi dari jam 8 sampai jam 9, tapi dilakukan bukan untuk kita, dilakukan untuk orang lain. Nah, itu doa syafaat Bapak Ibu. Dan keistimewaan doa syafaat adalah belajar mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Kalau kita, itu sebabnya kita butuh yang namanya kasih Tuhan. Kalau kita pakai kasihnya kita sendiri, dijamin kita akan selalu bilang, saya nggak ada beban. Saya nggak ada beban. Saya nggak ada beban untuk menjadi pendoa. Benar banget, kita pasti nggak akan pernah ada beban. Karena kita manusia, kasih manusia itu daging. Itu sebabnya dalam doa syafaat yang kita gunakan, yang kita kenakan itu kasihnya Yesus. Hanya kasih Yesus yang dapat bersyafaat bagi orang lain. Dan ini adalah sebuah pelayanan yang sangat luhur dan mulia. Dari hari pertama kita lihat ini lebih dari seorang pengkhotbah. Mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu yang di belakang layar setia berdoa. Oh, pelayanan Bapak Ibu dilihat Tuhan. Lebih dari orang-orang yang mungkin berdiri di atas panggung yang kelihatannya hebat. Ini adalah sebuah pelayanan yang luhur dan mulia. Dan semakin membawa kita menjadi serupa dengan Kristus. Karena Kristus adalah pensyafaat terbesar. Karena Kristus adalah perantara terbesar. Kalau kita ingin menjadi serupa dengan Kristus, maka kita juga harus melakukan apa yang Kristus lakukan. Boleh tolong diklik sekali lagi. Ya, Kristus adalah perantara terbesar. Dari sisi manusia, Bapak Ibu pasti sudah paham ya, bahwa Yesus itu berdiri di antara Allah dan manusia, memperdamaikan manusia dengan Allah. Tapi dia bukan hanya menjadi perantara dari satu pihak, dia menjadi perantara dari dua pihak. Dari sisi manusia, Yesus nggak cuma doain doang, Bapak ampuni dia, ampunilah manusia Tuhan. Nggak cuma ampuni manusia, tapi dia memposisikan dirinya sebagai orang yang berdosa. Bahkan dia rela menanggung dosa itu demi manusia, padahal dia tidak melakukan dosa. Demi manusia mendapatkan pengampunan. Dari sisi Allah, Kristus juga menjadi perantara. Dia menghadirkan, mempresentasikan Allah. Sehingga melalui Yesus, manusia yang gak bisa melihat Allah, itu melihat Allah di dalam Yesus. Nah,
Ini sisi syafaat yang hari ini akan kita pelajari Bapak Ibu. Mempresentasikan kehadiran Allah dalam kehidupan orang lain. Dalam doa syafaat tuh kita mempresentasikan kehadiran Allah dalam kehidupan orang lain. Menghadirkan Allah dalam kehidupan orang lain sehingga orang lain yang tidak mengenal Yesus menjadi mengenal Yesus. Sama seperti Yesus mempresentasikan Allah sehingga manusia yang gak kenal Allah bisa mengenal Allah melalui Yesus. Ini yang akan menjadi poin pembelajaran kita hari ini. Dalam Yohanes 16 ayat 26 sampai 27 dikatakan pada waktu itu kalian akan minta kepada Bapa atas namaku. Di dalam nama Yesus, betul Bapak Ibu? Ketahuilah, aku tidak akan minta dari Bapa untuk kalian. Karena Bapa sendiri mengasihi kalian. Maaf ini saya pakai terjemahannya BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Jadi kalian-kalian pakainya. Pada waktu itu kalian akan minta kepada Bapa atas namaku. Ketahuilah, aku tidak akan minta dari Bapa untuk kalian karena Bapa sendiri mengasihi kalian. Ia mengasihi kalian karena kalian mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang ingin kita perhatikan di sini. Bahwa Yesus berkata, pada waktu itu kalian akan minta kepada Bapa. Bukan aku yang mintain, tapi kalian yang akan minta kepada Bapa. Kenapa? Karena Bapa mengasihi kalian kok. Kalian sendiri yang akan minta kepada Bapa dalam namaku. Jadi, hari ini Yesus sebagai imam besar yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan bersyafaat untuk kita, ia menjadi perantara bukan untuk membebaskan kita dari tuntutan dosa seperti yang sudah Yesus lakukan dalam penebusan, tetapi untuk membawa kita ke hadapan Bapa sebagai manusia yang benar dan sebagai miliknya. Nah, ini ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu, mungkin ilustrasi ini akan membuat kita semua menjadi lebih jelas dan saya sendiri diberkati dengan ilustrasi ini. Saya pakai Herman, ada Herman ya di sini ya. Man, pinjam namamu ya, Man. Oke. Oke, saya pakai Herman. Herman datang berdoa. Jadi Herman datang menghadap tahta dan kemudian Yesus berdiri di tahta itu dan berkata kepada Bapa di surga, "Bapa, ini Herman datang, ada di sini untuk berbicara dengan engkau." Herman tidak datang dengan kebaikannya atau kebenarannya sendiri, tetapi Herman datang berdasarkan kebenaranku. Jadi sekarang Herman ada di sini Bapak, dan dia di sini dalam namaku. Dan sekarang Herman ada di sini, dia mau memohon beberapa hal darimu. Jadi Herman datang, Yesus bilang, "Bapak, ini Herman nih datang. Dia datangnya atas namaku." Jadi dia datangnya tidak berdasarkan kebenarannya sendiri, tidak berdasarkan kebaikannya sendiri, tapi dia datang berdasarkan kebenaranku. Ini artinya berdoa dalam nama Yesus Bapak Ibu. Kemudian Bapak menjawab, "Oke, karena dia datang melalui engkau, melalui Yesus, Herman akan selalu disambut dengan terbuka di sini, di surga." Kemudian Bapak memandang Herman dan berkata, "Anakku, datanglah dengan penuh keberanian ke hadapan tahta anugerah dan ungkapkanlah apa yang engkau inginkan." Nah Bapak Ibu, jadi Yesus tidak berdoa untuk kita, tapi dia menjadi perantara bagi kita sehingga kita dapat berdoa kepada Bapa langsung. Nah ini yang dimaksud berdoa dalam nama Yesus. Kemudian Herman bilang, memohon agar Bapa mencurahkan belas kasihan untuk orang yang Herman sedang doakan. Kemudian Bapa di surga bertanya, "Bagaimana aku bisa melakukan apa yang kamu minta Herman? Sedangkan dia sendiri bahkan gak minta." Misalnya Herman berdoa untuk seorang yang sedang tercandu narkoba. "Bapak tolong berikan belas kasihanmu, selamatkan dia." Bapak bilang, "Bagaimana saya bisa melakukannya sedangkan dia sendiri bahkan gak minta. Sedangkan dia sendiri bahkan gak menginginkan aku melakukan itu." Nah Herman menjawab, "Karena Yesus telah menjadi perantara, bukan untuk saya saja, tetapi juga untuk mereka. Aku minta ini berdasarkan apa yang telah Yesus lakukan.
Jadi, seperti yang telah Yesus ajarkan kepadaku Bapa, sekarang aku mohon agar kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu juga terjadi atas hidup mereka. Aku minta ini di dalam nama Yesus. Aku minta ini melalui Kristus. Dan aku mohon Engkau melakukan pekerjaan ini berdasarkan karya penebusan yang telah dilakukan oleh Yesus. Bapa di surga, bahagia, senang mendengar jawaban itu. Karena apa? Karena Herman mengerti apa yang telah dilakukan oleh anaknya Yesus, dan Herman ingin menjadi perantara agar karya keselamatan, agar karya penebusan itu juga diterima oleh orang lain. Bapak Ibu cukup jelas dengan ilustrasi ini? Amin. Yes. Amin. Jelas. Jadi Bapak Ibu, inilah yang kita pelajari di minggu keberapa saya lupa, bahwa doa adalah kita sedang bertatap muka dengan Bapa. Kenapa? Karena tirai itu sudah terbuka. Melalui siapa? Melalui Yesus. Kalau diilustrasikan, ini ilustrasi ya Bapak Ibu, diilustrasikan ketika kita datang dalam nama Yesus. Bapak Ibu, kita semua sedang berhadapan dengan Bapa. Bukan dengan kebenaran kita, tapi oleh karena karya penebusan Yesus. Dan Yesus membawa kita, ini yang dimaksud dengan Yesus menjadi perantara. Yesus membawa kita kepada Bapa dan berkata, Bapa, anak ini datang dalam namaku. Dia mau memohon. Dan kemudian kita memohon. Lalu kemudian Bapa tanya, untuk apa kamu memohon itu? Apa dasarnya? Dasarnya adalah karena pekerjaan Yesus yang telah diselesaikan di kayu salib. Jadi Bapak Ibu, boleh tolong diklik. Anda bukan menggantikan Allah, tetapi mengizinkan Allah bekerja melalui kita. Kita Bapak Ibu bukan menggantikan Allah, tetapi mengizinkan Allah bekerja melalui kita. Nah, ada sebuah, sebentar. Mengapa kita seringkali malas berdoa syafaat? Karena seringkali orang Kristen gak terlalu yakin doa syafaatnya benar-benar dijawab Tuhan. Tidak terlalu yakin apakah benar sih Tuhan mendengarkan apalagi menjawab doa kita. Nah, ada sebuah ini juga sebuah kesaksian, ini mungkin akan memperjelas kita Bapak Ibu. Seorang hamba Tuhan sedang melayani di sebuah daerah yang terkena gempa bumi di sekitar tahun 76, dan pada saat gempa bumi itu ada 30.000 orang yang tewas dan ada 1 juta orang yang kehilangan tempat. Jadi 1 juta orang kehilangan tempat dan 30.000 orang tewas. Situasinya sangat buruk. Kemudian tim pelayanan mereka datang ke kota itu sambil membantu. Mereka juga memberitakan tentang Yesus. Dan mereka mereka juga mengadakan ibadah untuk memberitakan kasih Yesus. Dalam 1 minggu mereka di sana sangat sedikit jiwa yang mau datang. Bagaimana mau datang? Mereka sedang terkena musibah. Lalu kemudian ada orang bilang Yesus mengasihi mereka. Sangat sedikit orang yang mau datang. Ya, mungkin ada beberapa orang yang sedikit itu mendengar tapi tidak memberi tanggapan. Mereka sedang dalam keadaan yang sangat sulit dan tertimpa masalah. Kemudian satu saat salah satu tim mereka pergi keluar dan pada saat berkumpul memberitahukan bahwa ada 1 anak di daerah desa itu yang sedang diikat di sebatang pohon. Dia memberitahukan kepada hamba Tuhan ini, ada 1 anak usianya sekitar 6 sampai 7 tahun, seorang perempuan sedang diikat di pohon. Kemudian ditanya, kenapa anak ini diikat di pohon? Ternyata anak ini gila. Jadi dia selalu menyakiti dirinya atau menyakiti orang lain. Satu-satunya cara dia diikat di pohon. Ya, kemudian hamba Tuhan ini menjadi sedih, memikirkan anak itu juga. Dalam ibadah yang dihadiri orang sedikit itu, kemudian Roh Kudus berkata kepadanya, sekarang katakan kepada penduduk ini bahwa kamu akan mendoakan anak yang gila itu dalam namaku. Nah, Bapak Ibu, bergumul hamba Tuhan ini, apa iya, gimana kalau enggak? Bagaimana kalau enggak sampai terjadi sesuatu?
Katakan bahwa kamu akan mengusir setan yang menguasai anak itu. Jadi hamba Tuhan ini minta, Tuhan ada plan B enggak? Itu plan A-nya, taat sama Tuhan. Ada plan B enggak? Roh Kudus cuman berkata, plan B-nya adalah enggak taat. Enggak taat tuh sama dengan pemberontakan. Pemberontakan itu pasti akibatnya kegagalan. Artinya tidak ada jalan lain kecuali dia harus taat. Jadi Tuhan berkata kepadanya, wakililah Yesus. Nah, dia diingatkan tentang menjadi perantara. Kemudian akhirnya Bapak Ibu, dia berkata ke seluruh penduduk itu bahwa mereka akan mendoakan anak gadis yang sedang diikat di pohon. Dan singkat cerita Bapak Ibu, anak gadis itu disembuhkan. Dan orang di daerah itu yang tadinya dalam kesulitan, mereka melihat karya Yesus dan mereka banyak menerima Yesus, diselamatkan. Di sini penekanannya adalah ternyata segala sesuatu terjadi ketika kita sadar bahwa kita ini hanya pengantara. Pada saat hamba Tuhan ini tidak taat, dia berpikir bahwa bagaimana kalau tidak sembuh, bagaimana kalau ini, bagaimana kalau ini, bagaimana kalau ini, situasinya pun sangat tidak mendukung. Tapi dia taat hanya karena ingat, oh saya hanya perantara. Intinya adalah yang mau disampaikan, kita ini hanya pengantara, kita ini hanya penyalur. Konteksnya hamba Tuhan yang sedang disuruh tadi, dia itu hanya juru bicara. Tapi yang melakukan pekerjaan itu sama sekali bukan dia. Kalaupun ada kesembuhan sama sekali bukan dia. Dia hanya menjadi pengantara dan penyalur. Nah, Bapak Ibu, dalam kita berdoa, seringkali kita merasa, apa iya sih doa saya dijawab? Mungkin waktu kita bersyafaat, kita juga malas bersyafaat atau mungkin kita nggak tekun. Mungkin orang yang didoakan nggak berubah-berubah, kita juga sampai titik males lah, udahlah, emang udah kayak gitu dasar dan sebagainya. Kenapa? Karena kita nggak sadar kalau kita ini sebenarnya cuma pengantara. Kadang-kadang kalau ketidaksadar bahwa kita adalah pengantara, itu membuat kita juga tidak memiliki iman bahwa doa kita pasti didengar dan dijawab. Intinya adalah Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar bahwa ketika kita berdoa dalam nama Yesus, kita sedang menjadi perantara, itu saja. Tetapi yang mengerjakan adalah Yesus. Nah, seringkali Bapak Ibu ini juga menjadi kendala teman-teman untuk kita melayani. Aduh, saya nggak mau melayani ini, saya nggak mau melayani ini. Siapakah saya? Nanti apa kata orang? Nanti bla 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 bla. Jadi saya, saya nanti nggak bagus. Nanti saya ini, saya belum siap. Saya. Nah, ini kesannya rendah hati ya Bapak Ibu. Kesannya. Tapi sebenarnya ini bahaya. Kalau kita dalam kondisi seperti ini tanpa sadar, kita tuh sebenarnya nggak sadar bahwa kita ini cuma perantara. Artinya kita ini sebenarnya sedang berfokus kepada si saya, berfokus kepada diri kita sendiri. Kita nggak sadar nih, kalau sebenarnya apapun yang kita lakukan itu bukan tentang kita, tapi tentang Yesus. Nah, saya mau kasih sedikit kesaksian tentang saya sendiri Bapak Ibu. Dari dulu tuh Bapak Ibu tahu, saya tuh dulu nggak mau khotbah. Tapi kalau Bapak Ibu lihat sekarang, saya lebih banyak khotbah. Kenapa? Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu, tapi saya pribadi di usia hari ini, saya kok merasa ya, umur saya di dunia ini udah sedikit gitu. Nggak tahu Bapak Ibu bagaimana, tapi saya merasa begitu. Saya merasa berasa banget bahwa jatah saya di dunia ini sudah sedikit gitu. Lalu saya mau sampai kapan kalau saya hanya saya. Jadi kemudian saya diingatkan tentang It's All About You. Ada Bapak Ibu nyanyian lama yang syairnya berkata gini, I'm coming back to the heart of worship. It's all about you, it's all about you, Jesus. Saya diingatkan itu terus Bapak Ibu. Jadi sebenarnya inti dari penyembahan itu adalah tentang Yesus. Nggak berkaitan dengan saya. Artinya Bapak Ibu, ketika kita melayani, semata-mata hanya tentang Yesus. Nah, seringkali kita nggak sadar kalau kita ini pengantara. Jadi kita merasa bahwa kita tuh harus oke, kita tuh harus bagus, kita tuh harus sempurna,
baru kita layak melayani. Itu artinya bukan tentang Yesus, tapi tentang saya. Karena dalam prinsip 5 roti dan 2 ikan, itu sama sekali tidak mencukupi 5.000 orang. Itu artinya apa? Dari hal yang sangat tidak layak dan tidak diperhitungkan untuk kebutuhan 5.000 orang. Mungkin itu hal yang kecil dan tidak berarti, tetapi karena ketaatan anak kecil, maka itu diubah oleh Tuhan. Karena semua tentang Yesus, bukan tentang apa yang kita lakukan. Nah Bapak Ibu, ketika kita berdoa, kalau kita berpikir seperti itu, kita nggak sadar kita cuma perantara, maka kita pasti malas. Kita pasti malas. Kemudian dalam hal kita melayani, kalau kita nggak sadar kita cuma perantara, maka fokus senternya adalah saya. Oh saya belum siap, oh saya nggak layak, oh saya nggak pinter, oh saya begini, oh saya masih ada masalah, oh saya ini saya. Bapak Ibu sadar gak? Itu sebenarnya senternya diri kita sendiri, saya. Tapi sadarilah malam hari ini Bapak Ibu, baik di dalam pelayanan apapun, termasuk pelayanan doa syafaat. Bapak Ibu, it's all about Jesus. Termasuk pada waktu kita berdoa. Kita ini berdoa bukan karena nih saya pendoa kalau saya adalah seorang pendoa yang diurapi baru dijawab. Tapi kan saya bukan pendoa yang diurapi. Doa aja kayaknya 5 menit susah, nggak nyampe 5 menitnya. Maka nggak ngefek. Bukan tentang kita Bapak Ibu. Waktu kita berdoa itu sebenarnya kita cuma menyalurkan apa yang telah Yesus selesaikan di karya salib. Jadi pengertian bahwa kita hanya perantara itu akan membawa terobosan di dalam iman kita ketika kita berdoa. Karena yang kita bawa adalah nama Yesus di hadapan Bapa, dan yang kita minta adalah semua tentang penebusan Yesus. Itu sebabnya penting sekali berdoa dengan firman Tuhan. Nah, mungkin ini yang akan kita bahas di minggu depan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, baik Nehemia, nanti kita akan lihat di ayat selanjutnya. Baik Musa, bahkan semua hamba Tuhan, Daniel, ketika mereka bersyafaat, mereka membawa firman Tuhan. Kenapa? Mereka enggak membawa dirinya sendiri. Musa enggak membawa dirinya sendiri. Tuhan, lihatlah saya Tuhan. Saya ini udah setia sama Tuhan. Masa Tuhan gak akan kabulkan sih permohonan saya untuk Israel diampuni? Tuhan, Musa gak bawa itu. Yang Musa bawa adalah firman Tuhan. Disodorkan ke Tuhan. Bukankah engkau berkata Tuhan? Nehemia juga sama. Bukankah engkau berkata Tuhan? Daniel juga sama. Daniel itu menemukan pewahyuan di dalam firman Tuhan. Loh, ternyata Alkitab berkata, ternyata Tuhan punya rencana bahwa 70 tahun harus kembali ke Babel. Gara-gara dia tahu itu adalah rencana Tuhan, kemudian dia langsung berkabung. Tuhan, ini adalah rencanamu. Dia berkabung untuk rencana Tuhan. Bapak Ibu, dia berkabung untuk bangsanya karena dia tahu bahwa rencana Tuhan adalah tidak seperti itu. Nah Bapak Ibu, jadi bukan tentang kita. Doa bukan tentang kita. Kita sudah belajar banyak, bukan tentang kita. Makanya Bapak Ibu, ini bukan soal, aduh saya nggak ada beban. Ini memang bukan tentang beban kita. Ini adalah tentang beban Yesus. Apa yang telah Yesus selesaikan di kayu salib. Kita hanya jadi perantara. Yang mengerti boleh katakan amin. Semoga Bapak Ibu memahami. Amin. Haleluya. Amin. Kurang semangat nih kayaknya. Amin. Haleluya. Klik sekali lagi boleh Amin. slide-nya. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu hari ini ada beberapa yang untuk melayani kemarin. Aduh Ci, aku lagi punya masalah ini gitu. Kayaknya bagaimana nggak cocok melayani bla 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 bla. Saya bilang melayani bukan tentang kamu, bukan tentang menunjukkan siapa kamu. Melayani adalah tentang Yesus dan kita cuma mau jadi salurannya Yesus. Kalau melayani tentang saya nggak akan pernah mau bisa sanggup untuk melayani juga. Karena nggak ada yang baik dari diri saya, juga dari diri semua orang tentunya. Melayani adalah tentang Yesus.
Jadi Bapak Ibu, mari kita membangun rumah Tuhan. Haleluya. Sesuai dengan kapasitas yang telah diberikan kepada setiap kita. Jadi kemudian tadi klik doa syafaat adalah penerusan pelayanan Yesus. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi Bapak Ibu, Kristus membutuhkan manusia di dunia untuk menjadi wakilnya. Sama seperti yang telah dilakukan Bapa di surga. Manusia yang telah dipilih Allah adalah Bapa. Manusia yang telah dipilih Bapa adalah Yesus. Sedangkan manusia yang dipilih Yesus untuk menjadi perantara adalah kita. Yesus adalah perantara antara manusia dengan Bapa. Dan kita ini dipilih untuk menjadi perantara antara Yesus dengan semua orang yang belum mengenal Kristus. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga kata Yesus, aku mengutus kamu. Intinya adalah Sang Pencipta ingin menyalurkan dirinya melalui kita. Sang perantara yaitu Yesus ingin menjadi perantara, tapi melalui kita. Sang penengah ingin menengahi. Yesus kan ingin menengahi manusia dengan Bapa, tapi melalui kita. Sang pemenang, Yesus telah menang bagi setiap umatnya. Ingin kemenangannya diteguhkan buat semua orang, tapi melalui kita. Sang pelayan pendamaian telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita setiap orang percaya. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau diutus oleh Yesus? Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Boleh tolong klik sekali lagi. Hari ini Bapak Ibu ada banyak pribadi-pribadi yang mungkin terluka, yang sedang diikat pada sebatang pohon seperti anak kecil tadi yang usianya 6 tahun tadi. Seperti perempuan kecil tadi yang usianya 6 tahun diikat. Di seluruh dunia. Tapi bedanya adalah mungkin yang mengikat mereka adalah belenggu-belenggu keterikatan alkohol, keterikatan narkoba, keterikatan penyalahgunaan seksual, keterikatan kepahitan hidup, penolakan, depresi, bahkan roh dunia. Roh dunia itu adalah roh yang tidak akan bisa membuat, walaupun orang Kristen, kalau dikuasai oleh roh dunia, maka kekristenannya pasti tidak akan bertumbuh. Mungkin mereka ada di tempat kerja kita, mungkin dia satu tim dengan kita, mungkin ada di seberang rumah kita, ada orang yang sedang diikat, mungkin satu gereja dengan kita lihat teman gereja kita ini kok kayak diikat gitu, nggak bisa lepas dari pohon itu, pohonnya beda-beda. Mungkin teman satu CF kita sendiri yang sedang terikat, mungkin itu keluarga kita sendiri. Bicara tentang keluarga kita sendiri Bapak Ibu, saya tadi mendengar suami saya sedang melayani orang lain yang keluarganya saling melukai dan sebagainya. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu sebagai orang tua juga bersyafaat buat anak-anak kita? Karena seringkali orang tua tuh ngomelnya pinter. Kamu mestinya begini, tapi nggak pernah bersyafaat buat anaknya. Halo? Saya itu Ci. Jadi Bapak Ibu, bersyafaatlah untuk anak-anak. Kalau bukan orang tuanya yang mau bersyafaat, siapa? Jadi jangan cuma ngomel-ngomel, kamu bla 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 bla, nggak mempan Bapak Ibu ngomel-ngomel. Tapi kita perlu bersyafaat buat anak kita. Kalau anak kita terikat, pertanyaannya apakah kita bersyafaat buat anak kita? Nah, ada dua pilihan. Kita bisa berjalan dalam rencana Allah,
Karena Tuhan tadi berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus engkau. Dan kita sudah belajar di hari Minggu tentang eklesia. Eklesia apa sih? Eklesia kayak orang nih, aduh negara kita lagi kacau nih, gimana nih, yuk kita kumpul, yuk kita rapat yuk. Gimana kita menentuin negara kita nih? Kita mau ambil kebijaksanaan apa nih? Kita mau bawa kemana nih gereja kita? Itu eklesia. Tetapi Yesus bilang bahwa kamu akan aku jadikan eklesiaku. Eklesia bicara tentang menentukan apa yang akan terjadi bagi setiap orang percaya di alam rohani. Apakah Bapak Ibu mau menjadi orang-orang yang menjadi eklesia? Di alam rohani kita menentukan. Itu adalah panggilan Bapak Ibu untuk kita menjadi eklesia di alam rohani. Yuk, ini kacau nih kita. Mau bagaimana nih? Apakah kita mau bersyafaat seperti Yesus bersyafaat atau tidak? Atau yang kedua, ya sudah, kita menyanyiakan salib, meninggalkan orang-orang yang kita lihat mereka sedang tersiksa di dalam penderitaan, mereka sedang menjerit di dalam pergumulan, dan kita ya udahlah, pokoknya aku tolong semampu-mampuku lah. Kalau udah ya udahlah. Nah, Bapak Ibu, kita adalah gereja Tuhan, kita dipanggil untuk membebaskan jiwa-jiwa yang terbelenggu. Melalui apa? Melalui doa syafaat kita. Masa iya sih kita bisa sih? Nah, boleh klik sekali lagi, jangan lupa Bapak Ibu, kemarin kita sudah belajar. Masih ya. Musa, apa yang dilakukan oleh pendoa syafaat ajaib banget. Pendoa syafaat itu bisa mengubah pikirannya Tuhan. Luar biasa. Ajaib banget karena doa syafaat. Pendoa syafaat itu adalah hamba-hamba rekan sekerja Allah. Bahkan dikatakan bahwa mereka sebagai perantara dan juru syafaat bagi yang terhilang sampai batas tertentu bisa menentukan nasib orang yang nyaris binasa. Ajaib banget Bapak Ibu ketika kita menjadi pendoa syafaat karena kita bisa menggerakkan hati Tuhan, melunakkan hati Tuhan, bahkan mengubah maksudnya. Wow. Dan Allah tidak pernah mengabaikan doa syafaat hambanya yang setia. Karena Allah kita bukanlah Allah yang tidak berperasaan atau yang sudah menentukan nasib takdir orang, sekali ditakdirkan habis ya habis. Tidak, kita udah belajar itu ya Bapak Ibu di Musa. Ternyata itu bisa diubah oleh syafaat orang percaya. Nasib orang bisa diubah oleh syafaat orang percaya. Betapa luar biasanya doa syafaat. Haleluya. Bapak Ibu diberkati. Apakah Bapak Ibu semangat mau berdoa syafaat buat yang lain? Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yang pasti untuk menjadi serupa dengan Kristus. Siapa yang ingin menjadi serupa dengan Kristus? Kan untuk mengalami pengangkatan, harus dewasa. Dewasa harus jadi mempelai. Mempelai harus menjadi mempelai, harus dewasa. Orang yang dewasa harus serupa dengan Kristus. Kalau menjadi serupa dengan Kristus karena dia adalah perantara, maka kita juga harus belajar untuk menjadi perantara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silahkan Ika, saya kembalikan. Oke, makasih Cici. Terima kasih khotbahnya Cici. Hari ini kita mau sama-sama taat untuk panggilan Tuhan. Kita mau sama-sama jadi pendoa. Kita percaya di luar sana atau mungkin di sekeliling kita ada orang yang membutuhkan doa kita. Percayalah Tuhan lebih tahu. Yang siap untuk menjadi pendoa-pendoanya Tuhan. Kita mau semangat, boleh di unmute, gak apa-apa. Kita mau berdoa. Nanti saya kasih waktu beberapa menit untuk Bapak Ibu boleh berdoa untuk nama yang Tuhan taruh di hati Bapak Ibu. Kita mau sama-sama angkat satu pujian ini, kita angkat refnya aja. Untuk Bapak Ibu, untuk mulai berdoa buat nama yang Tuhan taruh di hati Bapak Ibu. Haleluya. Ada kuasa pasti terjadi. Rabashi karata karala bayara
Saya persilakan untuk Debbie mulai berdoa. Bapak, hari ini kami bersatu hati berdoa Tuhan, bersama-sama bersepakat untuk gereja lokal kami Bapak. Kami percaya Tuhan bahwa melalui gereja lokal ini GPDI Kasih Persaudaraan Tuhan, Engkau bekerja dalam segala sesuatu. Dan setiap apa yang kami lakukan Tuhan, setiap apapun yang direncanakan di tahun ini, setiap visi, misi yang sudah disusun Tuhan sedemikian rupa oleh gembala kami, Bapak, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau tetap memimpin gereja lokal ini kepada jalan-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai hari ini Engkau tetap berperkara Tuhan di dalam GPDI Kasih Persaudaraan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tetap melindungi setiap kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang ada di gereja lokal ini Bapak. Bapak, kami berdoa Tuhan khusus untuk gembala kami Tuhan, Ko Jeff Tuhan dan Ci Christine Tuhan sebagai gembala kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau percayakan mereka Tuhan di atas kami Tuhan sebagai otoritas kami Bapak. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau terus Tuhan memimpin Tuhan melalui mereka Tuhan, memimpin setiap kami Tuhan. Kami percaya juga Tuhan lewat hikmat-Mu Tuhan yang turun Tuhan atas Ko Jeff dan Ci Christine sebagai gembala Tuhan. Kami bisa semakin hari semakin mengerti Tuhan apa yang Engkau mau di dalam hidup setiap kami Bapak sebagai jemaat-Mu Bapak. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Tuhan biar ada otoritas Allah, ada hikmat Allah yang terus turun Tuhan atas Ko Jeff dan Ci Christine sebagai gembala Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa mereka sedang membawa kami ke dalam satu tanah perjanjian Tuhan. Mereka sedang membawa kami ke dalam hal-hal yang lebih dalam lagi Tuhan dari sebelumnya Tuhan, untuk kami bisa mengerti dan mengenal Engkau dengan benar. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat yang ada Bapa, yang hari-hari ini Tuhan mungkin sedang dalam kondisi yang tidak baik Tuhan. Mungkin ada yang lemah Tuhan secara spiritual Tuhan. Kami percaya Bapa, walaupun di dalam keadaan apapun Tuhan, aku tahu Tuhan, sekalipun kami belum melihat Tuhan secara mata manusia kami, tapi Engkau tetap bekerja. Sebab Engkau tidak pernah berhenti bekerja di dalam hidup setiap jemaat-jemaat yang ada Bapak. Kami berdoa Tuhan dari jemaat sekolah minggu Tuhan, anak-anak kecil Tuhan yang ada. Kami berdoa untuk teman-teman yang ada di youth Tuhan, anak-anak muda mungkin. Berdoa untuk jemaat-jemaat yang ada di umum juga Tuhan. Apapun yang semua jemaat yang ada di GPDI Kasih Persaudaraan yang sedang dialami Tuhan. Buat kami Tuhan untuk tetap dekat kepada Tuhan, tetap ingat kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Sekalipun di dalam banyak masalah yang sedang kami hadapi, mungkin di tengah pandemi ini Tuhan, ada masalah ekonomi, ada masalah keluarga yang mulai muncul Tuhan, ada masalah-masalah yang kami hadapi Tuhan sekarang ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, waktu kami tetap dekat dengan Engkau Tuhan, maka di situ ada jalan yang Engkau buka Tuhan. Kami percaya setiap pintu-pintu yang tertutup Tuhan, Engkau yang bukakan kembali Tuhan. Kami percaya di tahun ini Tuhan, jemaat di GPDI Kasih Persaudaraan akan kembali kepada Tuhan. Kami akan membangun kembali Tuhan bangunan itu Tuhan, dan kami menjadi batu-batu hidup yang melayani Tuhan satu dengan yang lain Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, berkati setiap usaha-usaha jemaat yang sedang dijalani Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau bekerja Tuhan di dalam usaha-usaha yang sedang mereka lakukan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang mungkin sedang mandek Tuhan. Kami percaya bahwa tahun ini Tuhan Engkau akan membukakan sesuatu yang baru bagi jemaat yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Engkau tetap bekerja. Engkau tetap menjadi Allah yang setia atas setiap jemaat GPDI Kasih Persaudaraan Bapa. Buat kami juga Tuhan semakin hari semakin mengerti dan semakin mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Ya Tuhan. Saya persilakan untuk Cineni berdoa. Mari kita berdoa. Pada malam hari ini Tuhan, kami membawa gereja-Mu sebagai tubuh Kristus Tuhan di hadapan-Mu. Ya Tuhan.
Tuhan, Ya Tuhan. bukan saatnya lagi bagi kami bermegah Tuhan, oleh karena kebesaran gereja kami. Ya Tuhan. Bukan saatnya lagi kami bermegah oleh banyaknya jumlah jiwa yang kami miliki Tuhan. Dan bukan saatnya bagi kami Tuhan bermegah akan ajaran ataupun doktrin kami yang paling benar, paling hebat. Tapi bagaimana kami bermegah akan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah nyatakan Tuhan bagi gereja-Mu. Ya Bagaimana Tuhan. kami bermegah akan kuasa Tuhan yang Ya. ditunjukkan dan dinyatakan bagi gereja-Mu Tuhan. Amin. Kami berdoa Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Hancurkan segala tembok denominasi yang ada selama ini Tuhan. Kami adalah satu tubuh. Ya Kami Tuhan. adalah satu tubuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lagi gereja yang terkotak-kotak Tuhan. Tidak ada lagi dinding tembok yang membatasi setiap gereja-gereja Tuhan. Yang menganggap kami sebagai gereja yang lebih baik, gereja yang terbaik, gereja yang benar Tuhan. Ya Tapi Tuhan. biarlah bagaimana gereja itu, Yes. gereja-gereja yang ada Tuhan, untuk dapat Yes, melaksanakan Tuhan. amanat agung Tuhan. Yes, amin. Bagaimana kami dapat menyatakan kemuliaan Tuhan bagi bangsa ini Tuhan. Ya Bagaimana Tuhan. gereja berfungsi Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Membawa tiap orang-orang di bangsa ini untuk mengenal Tuhan dengan benar. Dan mereka dapat melihat siapa Tuhan Yesus yang sesungguhnya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan satukan tubuh gereja Tuhan, tubuh Kristus Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Ada kesatuan hati Tuhan. Amin. Sehingga ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat yang akan dapat dikerjakan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Ya Tuhan. Kami membawa bangsa ini ke hadapan-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Ya Tuhan. Mungkin dari tahun-tahun yang lalu Tuhan sampai saat ini Ya ada begitu Tuhan. banyak Tuhan penganiayaan untuk umat-umat-Mu Tuhan di bangsa ini. Ada banyak Tuhan hal-hal yang terjadi Tuhan yang Ya dapat Tuhan. melukai Tuhan anak-anak-Mu di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mari Tuhan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, Tuhan patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Segala rancangan undang-undang yang akan menganiaya umat-Mu Tuhan di negara ini Tuhan. Segala peraturan-peraturan yang akan menganiaya umat-Mu di negara ini Tuhan. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja sehingga segala sesuatu yang direncanakan itu tidak akan terjadi Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk bangsa ini Tuhan. Mari Tuhan bangkitkan Tuhan umat-umat-Mu seperti Musa Tuhan yang berdiri tegak berdoa syafaat bagi bangsa ini Tuhan. Sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan di bangsa ini Tuhan. Sehingga bangsa ini akan melihat kebesaran Tuhan. Ada pemulihan yang besar Tuhan. Ada pertobatan yang besar bagi bangsa ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Segala sesuatu Tuhan yang terjadi Tuhan pada bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan memegang kendali. Tuhan yang memegang kendali segala sesuatunya. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Biarlah kemuliaan turun atas bangsa ini Tuhan. Biarlah pemulihan Tuhan turun atas bangsa ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saya persilakan Silakan. Ko Jeff doa penutup. Terima kasih Bapak di surga, berkati setiap umat-umat-Mu.
Ada perlindungan Tuhan tutup bungkus dengan darah Yesus, pagarian pasukan malaikat surgawi, dan Amin. berikan damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima Amin. kasih Bapak Tuhan Ibu. Yesus. Tuhan Haleluya. Yesus Terima berkati. kasih. Memberkati. Terima kasih Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ada Cinensi, terima kasih Cinensi. Ya, Tuhan berkati Cinensi. Terima kasih. Ada Nani ini Nani Tri bukan ya? Nani dengan Tri? Nani, apakah masih mendengar? Oke. Tante Tres, terima kasih Tante Gio, Ko Rudi, Ko Arianto, Cilina, ya, Ko Hendro, ada Bu Lasmi. Ya, Bu Lasmi, Ya. ayo menyambut. Amin. Amin. Oma Mariani, thank you Oma, terima kasih Oma. Tuhan berkati. Ya, belum aktif. Oke, Haling, Bapak Ibu Saudara semangat. Tuhan Yesus memberkati. Irita apa kabar? Baik, Kojek. Ya, mana Ko Aliang? Tante mana Om? Halo Om. Ada. Aduh, luar biasa Om. Ya, ikut doa Om. Om ini harus bersyafaat dulu nih Om. Amin. Oke, Mariani, Tuhan berkati. Ada Santi, Tante Famoy, Tante Tres, Bu Tres, Pak Anwar, Syanti. Jeff. Yanti Namsung. Oh iya. Ibu Dorma Cuman kok nggak yang aktif hadir. volumenya. Speaker Oh dia Ibu belum aktif. Dorma. Mana Ibu Dorma ya? Artinya lagi belajar. Iya, Oh. Cinensi dibuka dong apa ininya, videonya. Lupa gitu Gak enak Ci. kok ini di kamar tidur. Oh, oke. Iya. Baik. Nah, Bapak Ibu, kita akan doa lagi hari Senin ya. Hari Senin kita akan doa kembali. Jadi doanya hari Senin sampai Kamis ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Nah, semuanya.